Bagaimana mungkin seseorang yang dompetnya sisa beberapa ribu rupiah, tapi setelah melepaskan uang terakhirnya untuk orang lain, hidupnya justru berubah drastis dalam beberapa hari? Logika manusia akan menganggapnya bodoh. Tapi di hadapan langit, tindakan nekat inilah yang justru menjebol dinding pembatas rizki yang selama ini terkunci rapat. Ada 3 rahasia besar di balik keajaiban ini yang sering kita sepelekan, yang jika Anda praktekkan hari ini, Allah akan membalasnya dengan cara yang di luar nalar manusia. Simak sampai tuntas. Sebelum kita membongkar rahasia besar ini, mari luangkan waktu 2 detik Anda untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak tertinggal video bimbingan iman pengetuk pintu langit berikutnya dari saluran Serambi Surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda tercinta Nabi Muhammad beserta para keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Selamat berjumpa kembali di saluran Serambi Surga, tempat kita saling mengingatkan dalam kebaikan, mempertebal keimanan, dan menjemput hidayah. Semoga Anda semua yang menyaksikan tayangan ini dimanapun Anda berada, selalu dinaungi rahmat, diberikan kesehatan yang paripurna, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan, serta dilimpahi rizki yang berkah berlimpah-limpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, janji Allah tentang keajaiban sedekah bukanlah sebuah kiasan, dongeng, atau sekedar pemanis kata. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dengan sangat jelas di dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur razikin. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rizki yang terbaik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mempertegas jaminan ini di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebuah kalimat pendek namun bergetar hebat di dalam dada orang-orang yang beriman. Ma naqasat shadaqatun min malin. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Mari kita bedah bentuk sedekah pertama yang paling dicintai oleh langit dan langsung direspon dengan balasan dahsyat oleh Allah, yaitu bersedekah dikala kondisi kita sendiri sedang serba sulit, serba sempit, dan serba terjepit. Saudaraku sekalian, hampir setiap individu di dunia ini pasti mampu dan merasa sangat ringan untuk berbagi ketika situasi kehidupannya sedang berada di atas angin, saat saldo di rekening tabungan melimpah, roda bisnis berkembang pesat, bonus kerja mengalir sangat lancar, dan seluruh kebutuhan hidup keluarga sudah terpenuhi dengan sangat baik. Dalam kondisi mapan seperti itu, mengulurkan bantuan tentu saja terasa sangat gampang dan tidak membebani pikiran. Akan tetapi,
ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menilai seberapa mudahnya kita dalam memberi bantuan kepada orang lain. Allah justru melihat seberapa besar pengorbanan, keikhlasan, dan pergulatan batin yang kita rasakan dikala mengeluarkan harta tersebut. Oleh karena itu, aktivitas berbagi yang dinilai paling berat sekaligus menempati kedudukan yang paling mulia di sisi Allah adalah ketika kita tetap memilih untuk memberi di saat diri kita sendiri sedang dikepung oleh kekurangan. Ketika ego di dalam dada berbisik bahwa diri kita sendiri masih membutuhkan harta tersebut untuk bertahan hidup esok hari, namun kekuatan iman di dalam hati justru menjawab bahwa ada orang lain yang kondisinya jauh lebih darurat dan sangat membutuhkan uluran tangan kita. Pada momen krusial itulah seluruh penghuni langit seakan-akan menjadi saksi hidup betapa seorang hamba memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi kepada Sang Pencipta. Di era modern yang penuh dengan ketidakpastian ini, banyak sekali manusia yang saling berkompetisi untuk menimbun harta kekayaan sebanyak mungkin karena dihantui rasa cemas dan ketakutan akan kekurangan di masa depan. Namun bagi mereka yang telah mengenal Allah dengan baik, mereka sangat paham bahwa jaminan keamanan hidup tidak pernah terletak pada seberapa banyak tabungan yang disimpan di bank, melainkan pada seberapa besar tingkat keyakinan mereka kepada Sang Maha Pemberi rizki. Melakukan aktivitas berbagi dikala situasi sedang sempit merupakan sebuah indikator kuat bahwa seseorang telah berhasil memindahkan titik sandaran hidupnya yang semula berharap pada jaminan materi-materi duniawi, kini sepenuhnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika titik sandaran tersebut sudah diletakkan pada tempat yang benar, maka pertolongan Allah pun pasti akan datang melalui metode yang seringkali di luar jangkauan logika berpikir manusia. Cukup banyak orang yang sengaja menunda-nunda keinginan untuk berbagi dengan dalih ingin menunggu sampai mereka menjadi orang kaya atau sukses terlebih dahulu. Padahal siapakah di antara kita yang bisa memberikan jaminan bahwa usia kita akan sampai pada masa kekayaan itu? Bukankah Allah justru ingin menguji kualitas keimanan dan loyalitas kita sebagai hamba ketika situasi kita sedang berada di bawah? Aktivitas memberi tidak harus menunggu sampai kita memiliki harta yang berlebih, melainkan tentang bagaimana kita melatih diri untuk percaya bahwa Allah adalah pemilik mutlak dari seluruh rizki yang ada di muka bumi ini. Di saat kita bersedia membuka telapak tangan untuk memberi, sesungguhnya pada detik yang sama Allah juga sedang membuka lebar pintu-pintu kemudahan yang selama ini tidak kasat mata bagi manusia. Jalur rizki yang tidak melulu datang dari sektor yang kita prediksi, melainkan bisa mengalir melalui jalan yang hanya diketahui oleh Allah sendiri. Sungguh banyak kita jumpai kisah orang-orang yang taraf hidupnya berubah drastis, bukan karena mereka mengambil porsi kerja yang lebih keras, melainkan karena Allah membukakan pintu-pintu keberkahan yang sebelumnya tertutup. Semua itu berawal dari sebuah keputusan sederhana, yaitu tetap memberi meskipun keadaan belum sepenuhnya membaik. Allah tidak pernah kekurangan cara untuk mencukupi hambanya. Yang seringkali kurang adalah keyakinan kita kepada janji-janjinya. Kemudian sahabat, bentuk sedekah kedua yang memiliki kekuatan spiritual luar biasa dan langsung memancing ridha Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sedekah yang dilakukan secara tersembunyi, rahasia,
tanpa diketahui oleh satupun makhluk di muka bumi ini. Di zaman sekarang, ketika hampir setiap aktivitas kebaikan begitu mudah diunggah, diekspos, dan dipublikasikan di media sosial, menjaga keikhlasan hati telah menjadi sebuah ujian yang tingkat kesulitannya sangat tinggi. Bukan berarti menunjukkan amal kebaikan itu selalu salah, tetapi tabiat hati manusia itu begitu rapuh dan sangat mudah tergelincir. Awalnya niat di dalam hati mungkin ingin menginspirasi orang lain, namun perlahan-lahan muncul rasa senang ketika dipuji oleh orang lain. Awalnya ingin memotivasi, namun lambat laun hati mulai menunggu-nunggu pengakuan dan sanjungan dari sesama manusia. Oleh karena itu, sedekah secara rahasia hadir sebagai benteng kokoh bagi jiwa kita, agar tetap bersih dari penyakit riya, sum'ah dan ujub. Ada satu jenis sedekah yang nilainya begitu agung di sisi Allah, hingga manusia di sekitar kita tidak akan mengetahuinya sama sekali. Sedekah itu tidak dipotret, tidak direkam, tidak diumumkan di tempat ibadah, tidak diceritakan kepada sahabat karib. Bahkan orang yang menerima bantuan tersebut pun terkadang tidak mengetahui dari mana dan dari siapa bantuan itu berasal. Inilah implementasi nyata dari pesan Rasulullah, di mana tangan kanan memberi, namun tangan kiri sama sekali tidak mengetahuinya. Ketika Anda berhasil menyembunyikan amal saleh Anda dari pandangan manusia karena hanya mengharapkan ridha Allah semata, maka pada saat itulah ketenangan batin yang sejati akan dihamparkan ke dalam dada Anda. Anda tidak akan lagi merasa gelisah ketika kebaikan Anda tidak dihargai. Anda tidak akan merasa sakit hati ketika bantuan Anda dilupakan, sebab Anda tahu dengan yakin seyakin-yakinnya bahwa tujuan akhir dari sedekah Anda adalah Allah, zat yang tidak pernah luput dalam melihat dan mencatat setiap detail kebaikan hambanya. Dan menariknya, balasan dari sedekah rahasia ini seringkali diwujudkan oleh Allah dalam bentuk perlindungan instan dari berbagai macam bahaya, musibah, dan petaka yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Seringkali ada musibah besar atau kecelakaan fatal yang seharusnya menimpa diri Anda atau keluarga Anda, namun tiba-tiba saja musibah tersebut berbelok arah, berubah menjadi keselamatan, atau batal terjadi. Kita sebagai manusia biasanya seringkali menganggap peristiwa tersebut sebagai sebuah kebetulan yang beruntung, padahal di dalam ruang rahasia takdir Allah, keselamatan yang Anda nikmati hari ini bisa jadi merupakan balasan tunai dari sedekah sembunyi-sembunyi yang pernah Anda selipkan di masa lalu. Allah membalas ketulusan Anda dengan cara menjaga hidup Anda, menjaga kesehatan Anda, dan melunakkan hati orang-orang di sekitar Anda. Betapa indahnya ketika kita tidak dikenal oleh penduduk bumi karena amal kita, namun nama kita justru sangat masyhur dan bergema harum di antara para penduduk langit karena keikhlasan kita yang luar biasa. Kemudian sahabat, bentuk sedekah yang ketiga yang memiliki efek balasan yang paling instan, paling dahsyat, namun sayangnya yang paling sering diabaikan dan dilupakan oleh mayoritas manusia adalah sedekah kepada kedua orang tua atau keluarga terdekat kita sendiri. Sahabat-sahabatku yang dicintai Allah, seringkali kita terjebak dalam euforia semangat yang menggebu-gebu untuk membantu orang lain di luar sana. Kita begitu mudah tersentuh dan meneteskan air mata ketika menyaksikan video pendek
tentang orang asing yang sedang kelaparan. Kita sangat ringan tangan mengirimkan donasi ke tempat-tempat yang jauh. Namun di saat yang sama, hati kita justru menjadi biasa saja, acuh tak acuh, dan tumpul ketika melihat kondisi di dalam rumah kita sendiri. Kita lupa atau sengaja tidak mau tahu bahwa ada ayah kita yang tubuhnya sudah mulai membungkuk, kulitnya keriput, namun masih harus membanting tulang bekerja keras demi mencukupi kebutuhan hidup yang semakin mencekik. Kita abai melihat ibu kita yang diam-diam menahan seleranya, menghemat setiap pengeluaran agar anak-anaknya tidak merasa kekurangan. Padahal di dalam tuntunan syariat Islam yang mulia, aktivitas bersedekah kepada lingkaran keluarga terdekat memiliki bobot nilai yang jauh lebih tinggi dan sangat diutamakan sebelum kita melangkah memberi kepada orang lain. Bersedekah kepada orang tua dan kerabat dekat mendatangkan dua keuntungan pahala sekaligus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pahala sedekah itu sendiri dan pahala menyambung tali silaturahmi yang sangat kokoh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa uang yang kamu infakkan di jalan Allah, uang yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, uang yang kamu sedekahkan kepada orang miskin, dan uang yang kamu nafkahkan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya di sisi Allah adalah uang yang kamu berikan kepada keluargamu sendiri. Pintu rezeki yang selama ini terasa seret, terkunci rapat, dan sulit ditembus, seringkali menjadi penyebab utamanya bukan karena Anda kurang cerdas atau kurang bekerja keras. Bisa jadi pintu rezeki itu mampet karena Anda sudah lama tidak menyenangkan hati ibumu, sudah lama Anda tidak menanyakan kabar ayahmu, atau Anda membiarkan saudara kandung Anda merenung sendirian meratapi kesulitan ekonominya sementara Anda hidup dalam kemewahan. Ketahuilah saudaraku, ketika Anda menyisihkan sebagian rezeki yang Anda miliki untuk memuliakan orang tua Anda, membelikan makanan kesukaan mereka, melunasi beban pikiran mereka, atau membantu adik dan kakak kandung Anda yang sedang kesusahan, maka pada detik itulah ridho orang tua akan mengalir. Dan ketika ridho orang tua sudah menyertai langkah kaki Anda, maka ridho Allah pun akan turun. Doa-doa yang meluncur dari bibir tulus kedua orang tua kita adalah doa yang tidak memiliki pembatas, doa yang melesat lurus menembus 7 lapis langit dan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah hidup Anda akan melesat naik, urusan pekerjaan Anda yang rumit akan diurai menjadi mudah, dan ketenangan batin yang hakiki akan menetap di dalam rumah tangga Anda. Saudaraku yang senantiasa dinaungi oleh rahmat Allah, mari kita tundukkan kepala kita sejenak, kita lepaskan semua keangkuhan duniawi, dan kita renungkan dengan jujur perjalanan hidup yang telah kita lalui hingga hari ini. Mengapa terkadang di dalam hidup ini kita merasa sudah bekerja siang dan malam, memeras keringat hingga kering, namun rasanya harta berlalu begitu saja tanpa meninggalkan bekas keberkahan? Mengapa hati kita selalu dihinggapi perasaan cemas, gelisah, takut akan hari esok, dan seolah-olah tidak pernah merasa cukup? Jangan-jangan selama ini jemari tangan kita terlalu erat menggenggam dunia. Kita terlalu takut kehilangan angka-angka di dalam rekening tabungan kita. Kita terlalu khawatir jatuh miskin jika berbagi, hingga kita lupa pada satu hakikat penting, bahwa pemilik sejati, pengatur dan pembagi seluruh rezeki di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah dengan seyakin-yakinnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang maha kaya dan maha mulia,
Dia tidak akan pernah berutang kepada hambanya. Tidak ada satu rupiah pun yang keluar dari saku dompetmu demi menolong janda tua yang kelaparan, kecuali Allah telah merancang skenario pengganti yang nilainya berlipat-lipat ganda. Tidak ada satu bungkus makanan pun yang kamu berikan kepada anak yatim dikala kondisi keuanganmu sendiri sedang sekarat, kecuali Allah mencatatnya dengan tinta emas kemuliaan di langit. Saat logika manusia yang dangkal ini berbisik bahwa hartamu akan berkurang, menyusut dan habis karena memberi, maka kekuatan imanmu harus bangkit dan berteriak dengan lantang bahwa Allah sedang mendirikan bangunan-bangunan keberkahan untuk masa depanmu. Jangan pernah menunggu sampai Anda menjadi orang kaya baru tergerak untuk bersedekah, karena bisa jadi sedekah kecil yang Anda keluarkan dengan sisa-sisa tenaga dan air mata di saat Anda sedang mengalami kesulitan hidup hari ini justru menjadi penentu utama diubahnya garis takdir kemiskinan Anda menjadi kecukupan yang luar biasa di esok hari. Ketika Allah menyaksikan hati seorang hamba lebih menaruh kepercayaan penuh kepada janji-janji Allah daripada mempercayai sisa lembaran uang yang ada di dalam dompetnya sendiri, maka pada detik itulah mukjizat keuangan akan terjadi. Kalimat kun fayakun milik Allah akan bekerja membalikkan keadaan hidupmu yang semula gelap gulita penuh kesulitan menjadi terang benderang dengan limpahan kemudahan yang sama sekali tidak pernah terlintas dalam bayangan logikamu. Mari kita angkat kedua telapak tangan kita, kita satukan hati dan pikiran kita, mengetuk pintu arsy Allah Subhanahu wa ta'ala dengan untayan doa yang penuh dengan kehusyuan dan air mata pertaubatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami bersumpah di hadapan-Mu ya Allah bahwa kami adalah hamba-hamba-Mu yang lemah, yang seringkali tertipu oleh gemerlapnya perhiasan dunia. Pada hari ini kami memohon kepadamu, tanamkanlah dalam lubuk hati kami rasa cinta yang mendalam untuk gemar bersedekah dan berbagi semata-mata karena mengharap wajah-Mu dan ridho-Mu yang agung. Bersihkanlah sebersih-bersihnya niat di dalam dada kami dari segala macam penyakit riya, ingin dipuji, ingin dianggap dermawan, ataupun kesombongan di hadapan manusia. Ya Allah, Zat yang Maha Kaya, Ya Allah, Zat yang Maha melapangkan rezeki dan Maha mengabulkan doa. Jika di antara kami yang menyaksikan video ini ada yang sedang dililit oleh kesulitan ekonomi yang berat, sedang didera oleh tumpukan utang yang belum lunas, atau sedang bingung menghadapi kebutuhan esok hari, maka kami memohon dengan segala kemurahan-Mu, angkatlah kesulitan tersebut ya Allah. Bukakanlah pintu-pintu rizki dari segala penjuru langit dan bumi. Mudahkanlah urusan pekerjaan kami dan berkahilah setiap jengkal usaha yang kami rintis. Ya Rabbana, muliakanlah kedua orang tua kami, ampunilah segala khilaf dan dosa-dosa mereka yang telah lalu. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi, menjaga dan mendidik kami sejak kami masih kecil tak berdaya. Bahagiakanlah sisa hidup mereka melalui bakti dan kepedulian kami, dan jangan biarkan kami menjadi anak yang durhaka, yang menelantarkan orang tua kami. Lapangkanlah rezeki kami agar kami dapat menjadi jalan kebaikan, menjadi tangan di atas yang mampu membantu saudara kandung kami, kerabat kami, anak-anak yatim dan orang-orang miskin
yang membutuhkan di sekitar kami. Ya Allah, jadikanlah setiap harta yang kami sedekahkan dengan ikhlas sebagai cahaya yang akan menerangi kegelapan alam kubur kami kelak, dan jadikanlah ia sebagai tameng kokoh yang melindungi kami dari dahsyatnya siksa api neraka di hari kiamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang budiman, kebaikan yang Anda bagikan hari ini adalah penentu utama bagi kemudahan hidup Anda di masa depan. Jika tayangan ini menyentuh hati Anda, membangkitkan keimanan Anda, dan memberikan secercah harapan baru di tengah ujian hidup Anda, mari luangkan waktu 2 detik saja untuk mendukung dakwah ini dengan cara menekan tombol subscribe, like video ini, dan tuliskan doa terbaik, hajat paling mendesak Anda, atau aminkan doa-doa saudara kita lainnya di kolom komentar. Mari kita saling mengaminkan doa di kolom komentar, karena kita tidak akan pernah tahu dari lisan hamba Allah yang mana doa itu akan menembus langit dan dikabulkan. Jangan lupa pula untuk membagikan video ini kepada keluarga tercinta, sahabat, dan orang-orang yang Anda sayangi. Siapa tahu satu amalan jempol Anda dalam menyebarkan kebaikan hari ini menjadi wasilah atau jalan pembuka bagi datangnya pintu rezeki yang selama ini Anda cari-cari. Terima kasih yang tak terhingga telah menyimak tayangan ini hingga selesai di saluran Serambi Surga. Sampai jumpa di video penuh hikmah penyejuk jiwa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.